Cek teman-teman, suara aku masuk nggak ya? Masuk. Oke. Tapi videonya masuk nggak? Videonya nggak masuk ya? Be- Aku belum. Belum ada Kak. Karena Ini bila aku belum ada. padahal udah on cam. Sebentar. Kita sambil jalan aja kali ya. Semoga nanti udah bisa muncul wajahnya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena terlambat karena di sini sinyalnya lagi buruk banget di rumah aku wifi-nya. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oh, kalau di Indonesia siang ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat pagi waktu Kairo. Boleh pada sambil on mic nggak? Biar kita bisa interaktif. Nggak boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Waktu Kairo dan selamat siang waktu Indonesia. Kak. Salam 24 jam Kakak. Siap, Kak Nur Syafa'ah. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan Allah nikmat yang sehat selalu gitu. Karena sehat itu benar-benar mahal ya teman-teman. Dan kita harus mensyukuri ketika kita memang mendapatkan nikmat itu dari Allah gitu. Karena coba kita bayangkan ketika kita nih dikasih nafas setiap detiknya itu gratis loh sama Allah. Tapi ketika nikmat kita bisa bernafas itu diambil, kita itu 1 jamnya bisa habis 400 sampai 500 ribu gitu. Ketika dikalikan 24 jam, coba udah berapa? Seberapa mahal yang sebenarnya nikmat kecil setiap detiknya yang kita nggak merasa itu sangat berharga gitu ya. Padahal ketika nikmat itu diambil sama Allah gitu, itu bakal ngabisin berapa banyak uang gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap harinya gitu ya. Meskipun misal teman-teman nggak merasakan adanya hal besar yang terjadi dan lain sebagainya, tapi percayalah setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, teman-teman itu mendapatkan nikmat yang cukup besar dari Allah gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nahdia Nabila Izzati, salah satu finalis League of Azhariyat Wida BPMI Mesir yang saat ini menempuh studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, sekarang hari ini kita bakal ngobrol, bakal sharing tentang tema dari overthinking ke overcoming, bagaimana kita bisa mengelola emosi dan harapan dalam hidup kita sebagai seorang mahasiswi. Boleh next, Kak? Boleh next, Kak? Nah, fakta hari ini teman-teman relate nggak sih? Bahwasanya kita sebagai mahasiswi ini banyak banget rasa-rasanya itu tuntutan yang datang pada kita gitu. Banyak apa ya, hal-hal yang pada akhirnya tuh memenuhi pikiran kita semua gitu. Kayak contohnya banyaknya tugas kuliah yang itu semua mungkin bisa jadi deadline-nya sangat mepet atau sangat dekat gitu ya. Terus yang kedua, tekanan ekspektasi diri. Bagaimana kita itu punya ekspektasi besar terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita merasa kita harus mencapai tujuan A, mencapai tujuan B, dan lain sebagainya. Apalagi di umur-umur mahasiswa yang udah mulai 20 ke atas gitu kan. Itu kan rasa-rasanya beban hidup tuh udah mulai cukup banyak banget gitu. Terus bagaimana
ekspektasi orang lain. Itu utamanya bagaimana ekspektasi keluarga terhadap kita gitu ya. Terus ekspektasi orang tua, ekspektasi keluarga, ekspektasi teman, atau bahkan ekspektasi orang lain, dosen, itu terhadap diri kita. Itu tentunya juga menjadi beban pikiran tersendiri gitu buat kita sebagai seorang mahasiswi gitu. Terus yang ketiga, insecure gitu. Gimana kita ketika duduk di bangku perkuliahan itu kan kita masa-masanya untuk mengenali jati diri kita, masa-masanya kita untuk mengembangkan potensi kita. Dan pada saat itu juga kita akan banyak dilihatkan bagaimana orang lain juga berkembang gitu. Teman-teman ngerasa nggak sih ketika di kuliah ini teman-teman itu seringkali bukan Recording bergelut stopped. dengan Recording in progress. bukan sekedar bergelut dengan izin dari orang tua. Apakah orang tua mengizinkan kita untuk mengikuti kegiatan A, B, dan C? Tapi kita juga bergelut dengan diri kita sendiri, dengan insecure yang ada di diri kita sendiri. Kayak, pantas nggak ya kalau aku misalnya ikut itu? Pantas nggak ya kalau misalnya aku join ini gitu? Tapi enggak gitu, kayaknya aku belum bisa sehebat yang lain gitu. Teman-teman pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sering, Kak. Iya kan? Kayak contohnya nih, waktu itu ini sambil sedikit cerita ya kan kita di sini sharing. Waktu itu aku ditawarkan untuk menjadi delegasi salah satu organisasi kekeluargaan aku yang ada di Mesir itu untuk mengikuti ajang mahasiswa berprestasi Fakultas Usuluddin tahun 2025. Ketika aku ditawarkan menjadi delegasi, rasa-rasanya aku tuh benar-benar takut untuk ikut, untuk menerima, untuk memulai gitu. Karena kenapa teman-teman? Karena aku ngerasa bahwa aku ini siapa sih gitu loh. Di fakultas aku ini siapa gitu. Aku rasa masih banyak teman-teman atau orang-orang yang jauh lebih hebat daripada sekedar aku gitu. Tapi teman-teman, ketika saat itu aku tuh mulai berpikir bahwa wah, kalau misalnya aku terus-terusan punya mindset yang kayak gini, aku nggak akan pernah berkembang gitu. Insecure itu wajar teman-teman, insecure itu manusiawi. Tapi pada dasarnya kalau misalnya insecure itu akan menghambat proses kita, akan menghambat diri kita berkembang, maka itu udah toxic gitu. Jadi yang toxic itu nggak hanya kita dengan orang lain, nggak hanya kita dengan teman, nggak hanya sekedar tentang pertemanan, hubungan atau apa namanya keluarga dan lain sebagainya. Tapi kita dengan diri kita sendiri itu seringkali juga toxic, sadar nggak sadar gitu. Salah satunya ketika kita terus-terusan merasa insecure, tapi insecure itu pada akhirnya menghambat diri kita untuk berkembang gitu. Nah, itu kita udah toxic sama diri kita sendiri. Gitu. Ibaratnya teman-teman, kalau nggak diri kita yang percaya dengan diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Ibarat kata kan seharusnya sebelum kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita itu harus meyakinkan diri kita sendiri, kita itu harus percaya dengan diri kita sendiri gitu. Love yourself first before you love other people. Nah, terus yang ketiga, yang keempat, kita juga seringkali terbebani oleh umur orang tua. Kita seperti diajak untuk kejar-kejaran dengan umur orang tua. Kayak semisal, mungkin orang lain bisa prosesnya pelan-pelan, step by step. Karena mungkin umur orang tuanya masih dini gitu ya. Tapi kadang kita pribadi itu rasa-rasanya kejar-kejaran gitu sama orang tua yang mungkin umur orang tua kita lebih tua daripada teman-teman kita yang lain gitu. Nah, itu it's okay teman-teman ya, namanya segala sesuatu di dunia ini kan udah diatur ya sama Allah gitu. Dan percayalah innallaha yudabbiru kulli syai'in fi akmali wajhin. Bahwasannya Allah itu teman-teman sudah mengatur segala sesuatu di dunia ini dengan sesempurna itu. Terkadang mungkin kita merasa, kenapa sih kayak gini padahal aku maunya kayak gini? Kenapa ya aku gagal? Kenapa ya Allah nggak mengabulkan doa aku gitu?
Percayalah, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa teman-teman, atau bukan berarti Allah tidak sayang dengan teman-teman, tetapi ada hal besar yang sedang disiapkan Allah untuk teman-teman gitu. Bahwasannya terkadang kita ngerasa kayak, ih kenapa ya gitu, kenapa ya aku gagal terus gitu. Berarti itu bukan yang terbaik menurut Allah. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka semua akan terjadi di dunia ini. Jika itu belum waktunya, maka mungkin Allah menyiapkan waktu yang lebih tepat. Allah menyiapkan hal yang lebih besar gitu. Bisa jadi teman-teman dikasih gagal sekarang itu memang mungkin bukan yang terbaik gitu loh untuk teman-teman. Bisa jadi memang Allah menyiapkan surprise yang lebih besar untuk teman-teman. Terus yang keempat, nah udah masa-masanya nih biasanya ketika mahasiswa udah mulai pusing nyari income, nyari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Ibarat kata banyak gak sih sekarang Gen Z yang mengatakan bahwa masa-masa menjadi mahasiswi itu benar-benar kita dihadapkan dengan hidup yang sebenarnya gitu. Bagaimana kita harus berpendidikan, lalu kita juga sudah harus mulai menghadapi dunia nyata, dunia pekerjaan gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan pada akhirnya kita sebagai mahasiswi dengan berbagai tuntutan itu kan akan sering merasakan yang namanya overthinking gitu kan. Dan kemarin aku sempat baca juga ya, riset sebenarnya seberapa persen sih kadar overthinking yang dialami oleh mahasiswa gitu. Dan riset itu menyatakan teman-teman bahwasannya ketika itu ada seorang peneliti yang melakukan survei gitu. Itu ada sekitar 76% mahasiswa dari total keseluruhan responden itu tiap malamnya susah tidur karena mereka overthinking gitu. Teman-teman banyak yang gitu juga nggak sih? Iya, Kak. Iya Kak, benar banget. Bener banget kan gitu. Kayak kadang kita itu udah ngantuk, udah secapek itu pulang dari kegiatan, pulang dari kuliah seharian. Tapi rasa-rasanya ini kok susah banget ya aku tidur gitu. Tapi mungkin kita nggak ngerasa bahwasannya itu tubuh kita itu susah tidur gitu. Bukan karena kita tidak ngantuk, bukan karena apa. Tapi memang terlalu banyak isi kepala yang berkecamuk gitu. Mungkin kita mau tidur, yang ada di pikiran kita, ini nanti gimana ya? Ini nanti gimana ya? Nanti aku besar jadi apa ya? Wah, aku ini udah sidang terakhir gitu. Setelah ini aku mau apply kerja di mana ya? Dan lain sebagainya. It's okay teman-teman. Itu sangat manusiawi gitu. Teman-teman wajar banget buat merasakan yang namanya overthinking. Tapi teman-teman ingat gak sih bahwasannya dalam Islam itu juga diajarkan sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik, sangat tidak maslahat gitu. Untuk apapun itu, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kenapa? Nah, kita nanti bakal banyak bahas ngobrolin tentang ini. Next. Nah, dari tadi kita ngomongin overthinking. Sebenarnya overthinking itu apa sih gitu? Overthinking itu yang gimana sih gitu. Orang-orang sering kali ngomong overthinking gitu. Kapan sih sebenarnya diri kita itu dikatakan overthinking? Nah, overthinking adalah kecenderungan berpikir yang berlebihan terhadap hal-hal yang sudah terjadi atau yang belum tentu terjadi. Ia membuat kita kehilangan ketenangan, kesulitan fokus, bahkan lelah secara emosional. Nah, jadi overthinking itu teman-teman bukan sekedar teman-teman memikirkan kayak, oh nanti abis ini aku ngapain ya? Oh, tadi aku habis ngelakuin ini, aku udah bener atau enggak ya? Gitu. Enggak sekedar yang demikian. Tapi ketika teman-teman itu benar-benar memikirkan kayak, ih, tadi dosen aku kok tanggapannya kayak gitu ya, gitu. Kira-kira beliau kenapa ya? Kira-kira aku ada salah apa ya, gitu. Dan itu berlebihan banget. Sampai pada akhirnya teman-teman itu nggak bisa tidur. Teman-teman itu nggak tenang. Teman-teman itu nggak fokus, gitu. Dan teman-teman pada akhirnya capek sendiri kalau misalnya belum menemukan jawaban dari keresahan tersebut, gitu. Kalau misalnya belum menemukan jawaban kenapa ya dosen aku tadi ngomong kayak gitu gitu.
Ya sebenarnya tapi ini manusiawi. Tapi balik lagi seperti yang aku katakan tadi, dalam Islam itu kita sesuatu yang kita diajarkan bahwasannya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Jadi boleh kita memikirkan sesuatu, boleh kita takut akan sesuatu yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi, asal kadarnya tidak boleh berlebihan gitu. Karena nanti yang akan rugi juga diri teman-teman sendiri gitu. Ketika teman-teman terlalu overthinking gitu, nanti akan tidak tenang, akan tidak fokus, akan merasakan lelah gitu. Nah, itu kan nantinya akan berefek dengan aktivitas teman-teman, akan berefek dengan hubungan teman-teman dengan orang lain, baik itu dengan sesama teman, dengan keluarga, maupun dengan dosen atau orang lain gitu. Bayangin aja nih, teman-teman lagi banyak banget pikiran. Nah, kalau teman-teman lagi banyak banget pikiran, pasti sering gak sih teman-teman itu pada akhirnya ngerasa kayak malas ngobrol sama orang. Terus teman-teman itu kalau misalnya diajak ngobrol mungkin lebih sensitif gitu. Apalagi pada dasarnya kita perempuan ya, yang dalam Islam tuh dijelaskan bahwasanya perempuan itu memiliki rasa atifah, memiliki sifat atifah atau lemah lembut dan perasa. Itu lebih banyak kadarnya daripada laki-laki gitu. Jadi eh, kita udah punya sifat yang demikian, apalagi ditambah overthinking gitu kan. Nah, kita next. Nah, sebenarnya apa sih hal-hal yang sebenarnya mendasari kita itu sering overthinking gitu kan? Kita sering takut atas hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang sudah terjadi gitu. Yang pertama, karena sering kali orang-orang yang sering overthinking atau ketika kita sering overthinking, itu kita tidak bisa memahami batas kendali dalam diri kita atau locus of control. Kita itu berarti belum bisa mengenali diri kita gitu. Oh, batas kemampuan aku itu sampai mana sih sebenarnya? Ketika kita sudah paham, teman-teman, batas kemampuan kita itu sejauh apa, maka percayalah teman-teman nggak akan overthinking. Karena teman-teman kalau misalnya udah tahu nih, oh batas kemampuan aku segini, maka ketika aku bisa melakukan hanya sampai titik itu, ya sudah, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu overthinking. Ya karena memang batas kemampuan kita sampai di sana. Ketika kita sudah bisa berhasil berjalan sampai ke sana, itu artinya kita sudah melakukan perjuangan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, terlalu perfeksionis dan membandingkan diri. Nah, kita ngobrolin tentang perfeksionis nih. Kan karena sifat ini tuh yang sering kali dimiliki oleh seorang perempuan ya, perfeksionis tuh. Perfeksionis itu baik, teman-teman, bagus banget. Seringkali orang yang punya sifat perfeksionis itu adalah nilai plus ketika dalam pekerjaan atau ketika kita apply pekerjaan gitu kan. Kan seringkali kalau mau apply terkadang juga diwawancarai kan sama perusahaan gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang psikologis gitu. Nah, seringkali kan kita ada hal-hal yang merujuk ke sifat perfeksionis ini gitu. Jadi itu adalah sifat yang baik. Tapi balik lagi ke kaidah bahwasannya segala sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik. Jadi yang awal mulanya dia itu baik, ketika kita buat hal itu yang baik itu berlebihan, maka akan menjadi tidak baik gitu. Jadi kalau misalnya terlalu perfeksionis tuh kita juga nggak baik dan akan bikin kita sering overthinking. Kayak misalnya nih, kita eh, pinginnya mengumpulkan deadline itu yang pertama banget. Semisal kita dikasih deadline sama dosen jam pukul 9.00. Kita merasa bahwa, oh aku nih harus mengumpulkan 09.00 tepat gitu. Aku nggak mau lebih, nggak mau terlambat pokoknya. Ya padahal sebenarnya masih ada waktu gitu loh, sampai batas akhir pengumpulan gitu. Tapi pada akhirnya ketika teman-teman terlalu perfeksionis dan membuat pada akhirnya standar hidupnya demikian, teman-teman ketika ngumpulin jam 9.01 aja deh,
teman-teman akan bakal kepikiran kayak gimana ya ntar nilai aku bakal berkurang nggak ya gitu, nanti nilai aku bakal nggak sesempurna itu nggak sih, dan lain sebagainya gitu. Nah terus selanjutnya ketika kita sering membandingkan diri dengan orang lain juga, teman-teman, ini pelajaran juga buat aku ya, ini aku sedang menasehati diri aku sendiri juga untuk kita semuanya nih teman-teman. Kita perlu paham bahwasannya setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita tidak perlu membandingkan itu dengan orang lain gitu. Teman-teman itu punya kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri teman-teman. Dan teman kita itu juga punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Seringkali mungkin kita melihat pencapaian orang di sosial media, tapi mungkin kita nggak tahu di balik itu apa hal yang selama ini sedang ia perjuangkan atau ia hadapi gitu. Karena kan nggak mungkin ya orang-orang itu update kesedihan hidupnya di sosial media terus-menerus dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat pencapaian orang, percayalah di balik itu juga ada hal-hal menyedihkan juga yang dialami oleh dia gitu. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ketika hal itu pada akhirnya hanya membuat teman-teman stuck, teman-teman nggak berkembang karena hanya overthinking. Kayak kok bisa ya dia udah sejauh itu tapi aku masih di sini. Boleh banget mikir kayak gitu. Dengan catatan besar itu dijadikan sebuah motivasi untuk teman-teman pada akhirnya mengejar ketertinggalan gitu. Boleh banget ketika kita mau lihat orang yang ada di atas kita, tapi itu untuk dijadikan semangat gitu. Percuma juga kalau misalnya teman-teman teman-teman merasa punya kesadaran bahwa teman-teman itu masih tertinggal, tapi teman-teman itu pada akhirnya cuman stuck dan jadi takut untuk ngapa-ngapain, untuk memulai perjalanan, itu percuma banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat pencapaian orang yang ada di atas kita, itu dengan catatan teman-teman harus menjadikan itu sebuah motivasi. Nah, ada sebuah motivasi yang aku selalu ingat teman-teman. Ini aku ingat banget dulu disampaikan sama guru SD ku ketika aku kelas 6. Sehari itu kan 24 jam. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang lebih dari orang lain, maka kita usahanya juga harus lebih dari orang lain. Contohnya apa? Ketika orang-orang belajar itu cuman kadarnya cuman 8 jam atau 5 jam, maka kita harus lebih dari mereka. Dan kita harus siap mengorbankan waktu istirahat yang lebih sedikit daripada orang itu gitu. Karena apa? Karena kita punya goals yang lebih besar. Nggak mungkin dong ketika kita punya goals yang lebih besar, usaha kita lebih kecil daripada orang yang sudah mencapai daripada orang yang punya goals lebih kecil daripada kita gitu. Next, yang selanjutnya belum ganti slide ya. Itu adalah kurangnya rasa ridho dan penerimaan terhadap takdir. Tadi ya di awal aku udah mengatakan bahwasanya innallaha yudabbiru kulli syai'in fi akmali wajhin. Bahwasanya teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur segala sesuatu di dunia ini. Bahkan sampai partikel terkecilnya pun itu sudah diatur oleh Allah dengan sesempurna mungkin. Seringkali kita sebagai manusia kita susah buat ridho. Kita susah buat menerima takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita gitu. Itu manusiawi, tapi kalau itu teman-teman rasakan terlalu sering, itu rasa-rasanya itu bukan hal yang benar ya. Karena bagaimanapun kita harus menanamkan mindset pada diri kita bahwasannya kita punya keinginan, tapi keputusan Allah terhadap diri kita, takdir yang Allah berikan kepada diri kita, itu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Bisa jadi menurut kita yang bagus A, kita pinginnya B. Tapi menurut Allah yang terbaik itu Z gitu. Mungkin kita nggak akan menemukan jawabannya sekarang teman-teman. Tapi Allah pasti akan menunjukkan. Ini aku boleh
sharing dikit ya. Mungkin ini sebagai tahadus bin ni'mah aja gitu. Aku nggak berniat sombong atau gimana. Cuman aku benar-benar merasakan poin ini gitu loh, bahwasannya oh ya Allah, masya Allah, ketika aku pada akhirnya bisa ikhlas, ketika aku pada akhirnya bisa menerima takdir Allah, ketika aku pada akhirnya selalu positive thinking gitu, aku tuh bakal merasakan loh apa kado indah dari Allah, apa rencana terindah dari Allah yang udah disiapkan buat aku gitu. Contohnya waktu itu aku sempat ikut sebuah kompetisi gitu kan. Terus pada akhirnya di situ ternyata aku gagal untuk menjadi yang terbaik gitu. Ya sempat sedih gitu. Sedihnya lebih ke pada akhirnya kenapa sih kok aku belum bisa gitu kan. Aku nggak ini ya, kayak aku ngerasa kayak aku belum pantas ya untuk ke sana gitu. Terus pada akhirnya aku tuh pada akhirnya tuh aku insecure gitu loh sama diri aku sendiri gitu, kayak oh ternyata aku nggak pantas ya buat dapetin itu gitu, apa ya yang kurang dalam diriku gitu. Terus kayak gitu, kenapa ya Allah, Allah kok nggak menakdirkan aku untuk menang gitu, kurangkah usaha aku, kurangkah doa aku. Nah pada akhirnya waktu itu aku sempat nangis ke orang tua aku gitu, bahwa aku cerita kalau misalnya aku sedang gagal di perlombaan ini gitu, karena benar-benar mungkin eh apa ya, perlombaan ini tuh adalah hal yang cukup besar untuk aku dambakan untuk menang gitu. Terus eh kebetulan juga karena emang ini sih, karena benefitnya cukup besar juga. Terus abis itu memang aku punya sebuah misi gitu loh dalam perlombaan itu. Nah terus aku ketika cerita ke orang tua aku cuma jawab kayak gini, Mbak, nggak apa-apa sampean nangis, itu manusiawi. Tapi yang nggak boleh sampean lakukan, yang nggak boleh kamu lakukan adalah seuzon dengan setiap ketetapan Allah. Itu nggak boleh banget gitu. Karena Allah itu pasti udah punya rencana terbaik untuk sampean gitu, untuk kamu. Bisa jadi pilihan kita A, yang dikasih Allah ke kita Z. Tapi suatu saat kita akan merasa bahwa oh iya ya, bener apa namanya? Untung Allah waktu itu ngasih aku keputusan Z. Kalau enggak bisa jadi aku kayak gini gitu. Nah, ketika aku kan waktu itu aku ceritanya lagi menjalani 2 kompetisi. Nah, di kompetisi pertama aku gagal, lalu aku sempat nggak ada semangat lagi buat ikut di kompetisi yang kedua. Terus habis itu ternyata qadarullah ya, aku menjadi pemenang di kompetisi yang kedua ini gitu. Nah, pada saat itu teman-teman, di kompetisi yang pertama ini hadiahnya itu umroh gitu. Lalu qadarullah juga sebelum aku menang di kompetisi yang kedua, itu aku tiba-tiba ditelepon sama keluarga besar. Karena keluarga besar aku itu sedang umroh gitu. Jadi ketika kemarin ini hari Rabu, tiba-tiba aku ditelepon buat nyusulin umroh hari ini nanti malam. Jadi malam ini insya Allah aku bakal umroh, mohon doanya teman-teman semuanya. Jadi kemarin aku juga sempat minta maaf ke Kak Akila karena aku sempat telat banget ngirim materinya gitu, karena lagi hektik juga ngurusin persiapan nanti malam. Nah, terus singkat cerita, tiba-tiba banget ini dikirimin uang buat ngurus persiapan umroh dan aku diminta umroh tanggal 20. Sedangkan tanggal 19-nya ini aku ada kompetisi yang kedua itu gitu. Ya udah, aku ngurusin tuh semuanya yang umroh, tentang umroh itu. Dan itu di titik itu aja, ketika aku belum tahu hasil dari kompetisi yang kedua, itu aku udah ngerasa ya Allah, ternyata kemarin Allah itu nggak ngasih aku rezeki di kompetisi yang pertama karena mungkin Allah tuh udah nyiapin kamu lo bakal umroh dengan jalur yang lain, dan itu kamu nggak mengeluarkan uang sepeser pun juga gitu. Makanya Allah mungkin ngasih itu ke orang lain gitu. Lalu ketika aku kemarin di hari kompetisi yang kedua itu, qadarullah aku juga alhamdulillah Allah ngasih aku menjadi yang terbaik di perlombaan itu. Dan di titik itu aku nangis banget ketika pengumuman,
Karena kayak ya Allah ternyata rencana Allah seindah itu yang udah disiapin buat aku gitu. Dan sempat nyesel juga sih waktu itu, kayak sedih gitu. Kayak ya ngapain aku sedih, padahal ketika aku percaya kalau misalnya Allah itu udah menyiapkan segala sesuatu itu seindah mungkin, seharusnya aku nggak melewati fase-fase sedih itu gitu loh. Itu ya teman-teman ceritanya. Jadi mungkin teman-teman juga sering pasti merasakan hal-hal demikian dalam hidup teman-teman. Teman-teman pengennya A, tapi ternyata Allah ngasih Z. Terus beberapa hari kemudian teman-teman tersadar, dikasih fakta mengapa hal Z ini yang diberikan oleh Allah. Dan disitulah teman-teman akan merasakan betapa indahnya, betapa agungnya nikmat dari Allah itu. Dan yang terakhir, minimnya koneksi ruhani dan muhasabah. Nah, kalau misalnya teman-teman sering ngerasa overthinking, teman-teman dan kita semua rasa-rasanya perlu muhasabah diri gitu. Seberapa dekat sih kita sama Allah? Atau kita jalannya udah kejauhan nih? Kita jalannya udah sangat kejauhan dan kita udah saatnya untuk pulang gitu. Kita udah saatnya uh, kembali mendekat kepada Sang Pencipta gitu. Jangan sampai kita mendekatkan diri kepada Allah itu hanya ketika kita punya tujuan, atau ibarat kata cuman ada maunya doang nih. Nauzubillah ya teman-teman. Semoga kita semua bisa selalu punya kedekatan spiritual dengan Allah gitu. Semoga kita semua menjadi muslimah-muslimah yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yang melibatkan segala sesuatu itu dengan Allah gitu. Jangan lupa ketika teman-teman memulai aktivitas itu diawali dengan bismillah gitu. Diperbanyak zikirnya. Bisa jadi kita sering overthinking, kita sering nggak tenang, kita sering susah menerima takdir yang diberikan oleh Allah itu karena kita nggak nggak punya kedekatan dengan Allah gitu. Dan kita mungkin juga kurang muhasabah diri gitu. Apa yang menjadi kesalahan kita? Sebenarnya batas kemampuan kita itu sampai mana gitu. Karena ketika kita sudah muhasabah diri, kita journaling nih, oh ternyata kemampuan aku sampai di sini. Oh ternyata kekurangan aku kemarin di sini. Maka ketika itu terjadi kita nggak akan mungkin overthinking gitu. Nah, overthinking itu bukan kelemahan iman, tapi sinyal bahwa kita perlu kembali menata cara kita memahami takdir dan kadar usaha kita. Jadi, overthinking itu bukan menunjukkan kita lemah secara iman ya, tapi itu sebuah sinyal bahwa kita itu perlu kembali menata satu persatu dan per- perlu memahami bahwasannya takdir Allah itu memang udah disiapkan untuk kita yang pertama, dan kita yang kedua kita juga perlu memahami oh kadar usahaku tuh seberapa besar sih gitu. Jadi ketika misal mungkin kita gagal, ya kita harus introspeksi gitu. Oh bisa jadi memang usahaku masih kurang gitu. Bisa jadi mungkin misal teman-teman ngerasa usaha fisiknya itu udah totalitas udah semaksimal itu. Bisa jadi ternyata yang kurang adalah usaha doanya gitu. Kurang, ibarat kata kurang bisa menarik hatinya Allah gitu, kurang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kurang bisa nego ke Allah gitu, kurang doanya gitu kan, jalur langitnya kurang. Next. Nah, dalam Islam itu teman-teman, kan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bahwasanya setiap halnya itu diatur dalam Islam, bahkan itu sampai hal terkecil gitu kan. Nah, salah satunya Islam itu juga mengajarkan kita untuk memanajemen emosi kita gitu. Utamanya tadi kita sebagai perempuan itu punya yang namanya atifah yang lebih besar daripada yang lain. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk mengenali, mengelola dan juga mensucikan hati. Dengan apa? Yang pertama dengan bertawakal. Tawakal itu kita usaha yang maksimal, lalu kita menyerahkan hasil kepada Allah. Yang kedua, dengan sabar dan ridho, kita itu tidak ketika sabar dan juga ridho, kita tuh bukan berarti hanya pasrah aja tanpa berusaha, ya udah mau berdoa aja, ya Allah gimana baiknya menurut Allah aku ikut, terus habis itu kita nggak mau berusaha. No,
gitu ya. Kita harus tetap berusaha dan itu adalah tugas kita sebagai seorang hamba gitu. Karena teman-teman sebenarnya eh, kita kan udah punya takdir nih. Allah sudah menakdirkan segala sesuatu. Akan tetapi pada akhirnya segala sesuatu itu tergantung bagaimana usaha kita juga gitu. Terus dengan zikir dan sholat gitu. Ketika teman-teman ingin bisa lebih memanajemen emosional teman-teman, teman-teman harus muhasabah. Sudah seberapa banyak sih aku zikir hari ini? Sudah sholat sunnah apa aja sih aku hari ini? Sholat wajibku udah tepat waktu belum ya? Nah, itu harus kita pikirkan. Jadi, kita nggak boleh terus-terusan hanya menyalahkan takdir tanpa kita itu introspeksi diri. Gitu. Nah, terus lanjut. Nah, from overthinking to overcoming. Tadi kita udah tahu bagaimana penyebab-penyebab overthinking, apa itu overthinking. Terus kita juga tahu bagaimana Islam mengajarkan kita tips untuk kita lebih bisa memanajemen emosi dalam diri kita. Nah, sekarang gimana sih cara mengatasi overthinking ini biar bisa jadi overcoming gitu. Biar bisa jadi sebuah hal baik ke depannya gitu. Yang pertama, sadari dan akui emosi dalam diri kita tanpa menghakimi diri. Sadari aja, misal kita lagi overthinking gitu. Ya udah, jangan merasa denial gitu. Jangan ditolak pikiran itu, tapi kayak sadari, dimuhasabah gitu. Tapi juga tanpa menghakimi diri kita sendiri gitu. Yang kedua, tulis pikiran secara rutin. Nah, journaling atau muhasabah. Semisal, hari ini teman-teman presentasi di depan dosen. Lalu teman-teman merasa kekurangannya di bagian A. Nah, teman-teman boleh overthinking nih. Nah, tapi dituangkan apa yang ada di pikiran itu di jurnal atau dalam tulisan yang bisa teman-teman baca setiap harinya. Karena apa? Karena biar tahu, oh kemarin itu aku kurangnya di sini. Berarti untuk hari esok aku harus berusaha untuk menutupi kekurangan ini gitu. Karena kan day by day we must to be better and better. Dari hari demi hari kita harus menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari kemarin gitu. Lalu tanyakah kepada diri kita, apakah ini di bawah kendaliku? Ketika teman-teman overthinking gitu kan, teman-teman tahu kan buku filosofi teras gitu kan, bagaimana di sana penulis mengajarkan kita untuk sadar bahwasannya sesuatu yang di luar kendali kita, ini namanya teori stoik ya, itu sesuatu yang ada di luar kendali kita itu ya nggak bisa kita kendalikan dan nggak perlu kita pikirkan gitu. Karena ya udah itu di luar kendali kita gitu. What's for kita memikirkan itu terlalu dalam, yang ada itu akan membuang waktu dan membuat kita stuck di situ-situ aja. Terus yang keempat, do your best. Ketika kita overthinking di sidang pertama, maka kita harus melakukan yang lebih baik di sidang yang kedua. Ketika kita kemarin merasa komunikasi kita buruk kepada teman, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki komunikasi itu. Gitu. Terus yang keempat, istighfar, memperbanyak istighfar ketika mulai tenggelam dalam kekhawatiran. Agar hati kita itu kembali tenang kembali, agar pikiran kita itu menjadi lebih tenang, lebih lapang dada, dan bisa menerima takdir. Yang keempat, ganti ekspektasi dengan rasa syukur dan progres kecil harian. Nah, seringkali kan kita itu sebenarnya ngerasa mungkin ya kayak ekspektasi orang tua terhadap kita tuh besar banget. Ekspektasi orang lain terhadap diri kita tuh besar banget. Nah, tapi yang perlu kita pertanyakan, itu sebenarnya ekspektasi orang lain atau ekspektasi diri kita sendiri nih? Gitu. Itu sebenarnya itu memang benar nggak ekspektasi orang tua demikian? Atau jangan-jangan itu ekspektasi yang kita buat untuk diri kita sendiri? Tapi kita mengkambing hitamkan itu ekspektasi orang lain gitu. Nah, itulah teman-teman pentingnya journaling menurut aku. Pentingnya kita punya waktu untuk ngobrol dengan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya kita akan menyadari hal-hal tersebut gitu. Kita akan lebih mengenal bagaimana diri kita sendiri.
Dan seseorang ketika sudah selesai dengan dirinya sendiri, ia akan bisa memberdayakan orang lain gitu. Ia akan bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Terus libatkan Allah dalam setiap harapan dan keputusan gitu. Jadi ketika kita mempunyai sebuah goals, kita berharap untuk mencapai suatu tujuan A, B sampai Z, maka libatkan Allah teman-teman. Libatkan Allah gitu. Ngadulah ke Allah, sampaikan ke Allah, ya Allah, aku ini loh nantinya ketika setelah lulus aku pengen bisa punya penghasilan berapa digit gitu. Aku ini kayak gini bukan karena hal duniawi saja ya Allah gitu, tapi memang aku ingin membahagiakan kedua orang tua aku. Aku pengen menjadi seseorang yang bisa bersedekah, yang bisa membantu orang lain yang membutuhkan dan lain sebagainya. Pokoknya selalu libatkan Allah teman-teman. Misalnya kita tidak melibatkan Allah, lalu hasilnya nggak sesuai ekspektasi, gitu, introspeksi gitu loh. Bagaimana kita tidak melibatkan Allah, tapi ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita nyalahin Allah gitu. Nah, terus realita itu teman-teman tidak seburuk yang kita takutkan, percayalah. Jadi jangan overthinking terus-terusan dan tidak mau memulai gitu. Mulai aja. Masalah nanti ketika kita memulai itu jalannya seperti apa, ya harus dihadapi gitu. Dan tidak perlu dipikirkan sejak awal. Kalau dipikirkan sejak awal itu bakal membuat kita nggak berkembang, bakal kita stuck di sana aja. Toh itu loh belum kita coba gitu loh. Gimana kita tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau kita belum mencoba? Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal seumur hidup karena tidak berani mencoba sebuah perjalanan. Padahal karena kita takut sebelum memulai gitu. Next. Nah, kita dari tadi udah ngomongin bagaimana Islam, bagaimana solusi kalau misalnya kita itu overthinking dan lain sebagainya gitu. Ada beberapa role model muslimah gitu. Bahwasannya mereka itu kuat, bukan berarti mereka ini sosok-sosok ini tuh nggak punya masalah, teman-teman. Banyak banget, bahkan mungkin masalah yang dihadapi itu jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi sekarang. Tapi beliau-beliau itu bisa kuat, bisa tetap menjadi muslimah yang husnuzon dengan Allah, bisa menjadi muslimah yang selalu bertawakal, yang selalu melibatkan segala halnya itu dengan Allah gitu, yang selalu ridho, yang selalu ikhlas gitu. Padahal masalah yang dihadapi lebih banyak gitu kan. Nah, contohnya seperti Sayyidah Maryam, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah gitu. Bagaimana Sayyidah Maryam saat itu diuji dengan kesendirian dan tuduhan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi apakah hal itu membuat Sayyidah Maryam saat itu suuzon dengan Allah? Kayak Allah kayak gini berarti Allah nggak sayang. Dan beliau tuh tetap pasrah, tetap mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itulah dibalik Sayyidah Maryam yang mungkin sangat menginspirasi kita dan sangat terkenal gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah Sayyidah Aisyah. Bagaimana beliau itu tetap bersinar di tengah fitnah dan tetap bisa menjadi ilmuwan gitu. Tetap menjadi perempuan ahlul ilm. Bahkan beliau itu dikenal sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan hadis gitu kan. Waktu itu teman-teman tahu nggak kisah hadis bagaimana Sayyidah Aisyah itu difitnah habis-habisan bahwasannya eh, beliau itu selingkuh gitu kan pada saat di perjalanan gitu. Itu ya Allah itu kan kisahnya ada di Quran ya. Itu benar-benar sejahat itu orang-orang di masa itu kepada Sayyidah Aisyah gitu. Padahal itu jelas-jelas istri Nabi gitu loh. Tapi mereka bisa sekeji itu untuk memfitnah Sayyidah Aisyah ini selingkuh gitu loh. Istri Nabi ini yang dituduh selingkuh gitu kan.
Nah, tapi ketika saat beliau difitnah, apakah beliau menjadi kayak overthinking, sedih berlarut-larut, gak mau makan, terus habis itu gak mau melayani Rasulullah, atau gak mau ngajar, atau gak mau masak, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain? No, teman-teman. Beliau tetap bersinar. Beliau tetap menjadi sosok yang punya value besar gitu. Beliau tetap bermanfaat untuk umat gitu. Jadi itu juga bisa kita jadikan panutan ya ketika kita mungkin ada di titik terendah dalam hidup kita, titik terpuruk dalam hidup kita gitu. Kita nggak boleh terus-terusan berlarut dalam kesedihan, berlarut dalam keterpurukan itu gitu. Kita harus segera bangkit dan kita harus menjadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan yang terakhir, Sayyidah Khadijah. Bagaimana beliau tidak pernah mengeluh ketika menemani Rasulullah berdakwah. Sayyidah Khadijah ini teman-teman bagaimana teman-teman tahu gitu kan bahwa beliau ini adalah orang pertama yang mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira dengan kondisi tubuh yang sangat gemetar, itu beliau itu percaya gitu bahwa memang Rasulullah ini telah menerima wahyu dari Allah gitu. Coba kalau misalnya beliau tidak memiliki rasa husnuzon atau punya rasa tawakal kepada Allah gitu, pasti beliau tidak akan mempercayai gitu. Dan beliau pasti akan tidak kuat atau akan terus mengeluh ketika menemani Rasulullah berdakwah. Karena teman-teman juga tahu kan pasti cerita-cerita bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika berdakwah gitu. Bagaimana sejahat itu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang lainnya, orang-orang musyrik itu memusuhi Rasulullah gitu, ingin membunuh Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi di sana Sayyidah Khadijah nggak pernah mengeluh, nggak pernah memilih untuk meninggalkan Nabi, nggak pernah gimana. Beliau tetap kuat dan tetap bertawakal kepada Allah. Dan beliau meyakini bahwa memang Allah yang tahu bagaimana yang terbaik bagi hidup beliau. Next. Nah, ini closing statementnya dari semua yang aku sampaikan tadi teman-teman. Menjadi berdaya itu bukan berarti tidak pernah overthinking, tapi mampu untuk mengubahnya tapi mampu untuk mengubahnya dan menjadi refleksi yang mendewasakan gitu. Jadi ketika kita ingin menjadi perempuan yang berdaya, itu bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang nggak pernah overthinking, no. Kita punya akal, kita diberi Allah akal, dan berpikir itu adalah menjadi hal yang manusiawi untuk orang yang punya akal ya. Jadi overthinking itu manusiawi, overthinking itu wajar, tapi ketika terlalu berlebihan itu baru yang nggak wajar gitu. Tapi menjadi berdaya itu tentang bagaimana kita mampu teman-teman untuk mengubah overthinking tersebut menjadi refleksi yang mendewasakan, menjadi hal yang pada akhirnya membuat kita itu berkembang dan tumbuh menjadi jauh lebih baik gitu. Sesuai janji Allah bahwasanya setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Gitu. Overthinking boleh asal hal itu menjadi acuan untuk teman-teman lebih baik ke depannya. Terima kasih yang bisa aku sampaikan. Oh ya, jangan lupa karena teman-teman panitia bakal ada 10 pertanyaan ya dari apa yang aku sampaikan. Dan itu nanti insya Allah akan ada hadiah dari teman-teman panitia untuk teman-teman peserta yang bisa menjawab. Mungkin itu aja dari aku teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Undur makola wala tandur mankola. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Kak Nadia Nabila atas materi yang sangat bermakna. Semoga apa yang telah disampaikan tidak hanya menjadi tambahan wawasan, tapi juga bisa kita jadikan bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat secara mental dan spiritual. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh dipersilahkan untuk bertanya. Nanti pertanyaan yang paling bagus bakalan dapat hadiah. Boleh dipersilahkan buat teman-teman ditanya.
Oke, ada pertanyaan dari Kak Anissa Azahra. Aku pernah ada di posisi sudah berusaha melakukan journaling, muhasabah, bahkan nangis di sujud terakhir. Tapi kenapa rasanya tuh masih belum bisa lega, berusaha ikhlas dan ridho tuh kayak susah banget. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Pertanyaan dari Kak Anissa Azahra. Baik, ini langsung aku jawab atau ditampung dulu pertanyaan? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, wah terima kasih banget nih Kak Anissa Azahra pertanyaannya. Mungkin ini relate juga ya, mungkin teman-teman juga banyak yang merasakan ya, nggak hanya Kak Anissa Azahra. Kalau boleh tahu, Kak Anissa itu belum leganya kayak gimana ya? Mungkin boleh diketik juga. Jadi biar aku bisa menjawab dengan tepat. Oke, ya ya. Jadi ketika teman-teman misal sudah merasa, oh aku udah journaling Kak, aku udah muhasabah apa-apa kekurangan yang dalam diri aku, yang aku harus perbaikin gitu. Bahkan aku udah ngadu ke Allah gitu kan. Ibaratnya kayak kita nih eh, apa namanya pendekatan ke Allah udah, introspeksi diri juga udah gitu, nyoba ikhlas juga udah gitu. Tapi rasanya kayak hal ini masih ada yang mengganjal dalam diri kita gitu. Coba Kak, semisal kakak merasakan demikian gitu. Apakah kakak udah pernah ngobrol dengan diri kakak sendiri untuk berusaha memaafkan kesalahan yang ada dalam diri kita gitu. Soalnya kadang nih aku ketika semisal belum lega atas keresahan aku gitu. Seringkali aku tersadar, oh sepertinya ini aku belum bisa loh memaafkan diri aku. Belum bisa memaafkan kesalahan aku gitu. Yang pada akhirnya membuat aku ini belum merasa lega gitu. Terus yang kedua, aku juga muhasabahnya lebih dalam lagi, mencoba muhasabah lebih dalam lagi. Bagaimana ya kualitas ibadah aku? Apakah aku selama ini sholat itu udah khusyuk? Apakah aku selama ini itu udah menjalankan segala kewajiban dari Allah sebelum aku meminta gitu? Apakah aku ini udah menjadi sebaik-baiknya hamba belum ya gitu? Wudhuku ini udah benar belum ya? Terus habis itu sholatku ini udah bener belum ya gitu. Karena seringkali mungkin di awal kita merasa kita udah beribadah, kita udah berdoa gitu. Tapi kita mungkin belum mempertanyakan gitu. Bagaimana kualitas ibadah kita gitu. Jadi mungkin itu ya untuk Kak Anissa gitu. Coba untuk kita di titik yang apakah kita udah memaafkan diri kita sendiri gitu. Coba kita maafkan kesalahan yang ada di dalam diri kita gitu. Yang pada akhirnya nanti perlahan kita akan bisa ikhlas gitu atas segala hal yang udah terjadi gitu. Dan jangan lupa positive thinking. Mindset itu sangat berpengaruh teman-teman. Orang sakit aja nih bisa, orang sehat nih bisa sakit karena mindset gitu kan. Apalagi kita yang dalam menerima takdir Allah gitu kan. Kalau kita mindsetnya udah buruk, ya kita akan susah untuk ikhlas gitu. Mungkin itu aja ya Kak Anissa dari aku. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak, dari Kavin Karamadani. Assalamualaikum Kak Afwan, Ana Finka izin bertanya, bagaimana cara kita untuk tidak terus insecure? Kadang udah mencoba tapi terus aja kepikiran omongan orang yang gak baik buat kita. Kadang itu yang buat jadi overthinking dan kadang gak ngerasa percaya diri. Apa benar aku bisa kayak gitu? Apa benar kata mereka aku gak pantas kayak gitu? Apa benar aku ternyata gak sepantas itu ya? Sampai orang-orang bilang ini itu. Mohon jawabannya ya, Kak. Syukron jazakillah khairan kasiran, Kak. Oke, waalaikumsalam Kak Vinka. Terima kasih banyak atas pertanyaannya gitu. Gimana cara kita untuk nggak terus insecure? Jadi aku rasa ya, rasa insecure itu nggak bisa kita nafikan gitu. Kita pasti akan merasakan ketika kita ada orang lain yang eh,
ngomong ke kita nggak enak atau bikin diri kita itu down dan lain sebagainya, kita pasti akan kepikiran kayak apa bener ya aku gitu. Oh aku nggak pantas ya gitu. Oh ternyata aku nggak bisa ya untuk lanjut ke step A karena aku kayak gini gitu. Itu wajar banget, wajar banget. Tapi asal nih teman-teman, seperti yang aku udah katakan tadi, ketika kita merasakan itu jangan kita pikirkan yang berlarut-larut. Kita mikir terus, aku nggak pantas ya. Aku berarti nggak bisa kayak gini ya, gini nggak bisa gini ya. Percuma kita mikirin kayak gitu terus, kita pada akhirnya akan sesuai dengan omongan orang yang diomongin ke kita gitu loh. Pada akhirnya kita akan benar seperti kata mereka gitu loh. Kalau misalnya kita hanya memikirkan itu berlarut-larut dan membuat kita stuck gitu. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mengubah rasa insecure itu menjadi hal yang progresif gitu. Yang awalnya kita insecure nih. Nah, justru itu dijadikan acuan semangat nih teman-teman, menjadi pecutan untuk kita untuk lebih baik gitu loh. Untuk mengejar sesuatu yang belum kita capai gitu. Jadi percuma kita punya kesadaran rasa kurang atau kita bisa merasakan insecure itu kan kita merasa diri kita kurang ya. Kita nggak pede dengan diri kita sendiri gitu. Sebenarnya tuh kita punya rasa itu tuh baik gitu. Tapi kan seringkali orang-orang itu pada akhirnya menjadikan rasa itu alasan untuk takut untuk berkembang dan itu yang salah gitu. Jadi mungkin Kak Vinka ketika ada omongan orang yang bikin down gitu, boleh difikirkan, tapi itu untuk muhasabah diri, untuk memikirkan step apa yang harus kakak tempuh setelah ini. Gitu. Mungkin gitu, Kak. Semoga puas ya dengan jawabannya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Semoga jawabannya cukup ya, Kak Vinka. Pertanyaan berikutnya dari Kak Adelia. Izin bertanya, Kak, apa yang harus dilakukan ketika kita merasa tidak cukup baik untuk masa depan yang kita doakan? Dan jika Allah menciptakan setiap rasa, kenapa ada rasa cemas, takut, dan overthinking yang justru melemahkan kita? Oke. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Kak Adelia, atas pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa tidak cukup baik untuk masa depan yang kita doakan? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ngerasa kita cita-citanya besar, tapi kita merasa nggak pantas untuk bisa di titik itu? Yang harus kita lakukan adalah usaha untuk memantaskan diri, agar pada akhirnya ketika hal itu sudah dikabulkan oleh Allah, kita itu sudah berada di titik yang pantas untuk bisa menerima takdir Allah itu, gitu teman-teman. Karena tugas kita itu optimis, ikhtiar, tawakal, optimis. Lalu berusaha dengan kuat, dengan apa namanya? Berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai kadar kemampuan kita. Sisanya masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah gitu. Terus kenapa Allah itu memberikan rasa cemas dalam diri kita gitu. Takut dan overthinking yang justru melemahkan kita. Nah, sebenarnya hal itu kan pasti untuk hal baik. Allah mendatangkan rasa cemas, takut, dan overthinking. Itu mungkin untuk kita itu agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Gitu. Mungkin untuk kita agar tidak gegabah dalam bertindak. Jadi Allah menciptakan rasa itu tuh untuk kita lebih berhati-hati teman-teman. Nah, tapi seringkali kitanya yang membuat rasa itu terlalu berlebihan. Padahal ketika tidak berlebihan, itu ada hikmah dalam di balik itu. Gitu. Mungkin ini ya Kak Adelia. Oke, semoga bisa menjawab ya, Kak, pertanyaannya. Pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Kak Raihana. Assalamualaikum, Kak. Nama aku Nabi Raihana. Izin bertanya bagaimana cara dari Kak Nadia untuk membedakan antara harapan yang sehat dan harapan yang membebani diri sendiri. Syukran, Kak. Sebentar ya teman-teman.
Oh, oke. Ini sekarang pertanyaan dari Kak Rihana ya. Waalaikumsalam Kak Rihana. Salam kenal ya. Nama kita sama-sama Nabila. Ketika aku membedakan mana harapan yang sehat dan harapan yang membebani diri sendiri. Harapan yang sehat adalah harapan yang kita berharap sesuai kadar kemampuan kita, sesuai kadar kemampuan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika pada akhirnya kita itu sudah mengenali diri kita, sudah tahu nih kita kemampuannya sampai di mana gitu. Itu kita kalau misalnya harapan tidak sehat adalah ketika kita berharap atas sesuatu yang itu mungkin bisa jadi di luar batas kemampuan kita gitu. Semisal nih, teman-teman itu jurusan eh kayak aku jurusan Usuluddin. Terus mungkin kemampuan aku di pelajaran filsafat itu memang segini gitu. Misal ya maksimal paling sempurna, maksudnya semaksimal mungkin pun aku misal nilainya segini gitu. Nah, harapan yang tidak sehat adalah ketika kita itu udah tahu kemampuan kita sampai di mana, kadar usaha kita sampai di mana, tapi kita mengharapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Ya memang Allah itu kalau udah kun fayakun semua hal pasti bisa terjadi di dunia ini gitu ya. Tapi kita juga harus sadar diri gitu loh. Kita itu kemampuannya sampai sampai mana. Terus kita juga usahanya udah sejauh apa gitu. Jadi itu sih. Harapan yang sehat menurut aku adalah harapan yang sesuai dengan kemampuan diri kita dan yang tidak sehat adalah harapan yang tidak sesuai kemampuan diri kita dan tidak sesuai dengan kadar usaha kita gitu. Itu ya Kak Rehana, semoga terjawab. Semangat terus Kak. Mohon maaf karena mengejar waktu, jadi jika kita cukupkan 5 pertanyaan saja ya Kak. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Kak Puan Aminah. Izin bertanya Kak, saya pernah merasa bersalah karena telah membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan Allah dan orang tua dalam hal tersebut. Rasa bersalah itu membuat saya jadi overthinking. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut Kak? Terima kasih Kak. Oke, sebentar. Salah itu. Ini aku kasih Instagram aku ya teman-teman. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum nanya dan nggak bisa di sini, di forum ini, mungkin boleh chat aja ke IG aku. Karena mohon maaf juga kalau sekarang aku punya waktu yang terbatas juga ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa lanjut sharing secara pribadi aja. eh oke. Ini pertanyaan dari Kak Puan Amina ya? Iya Kak. Oke. Terima kasih Kak Puan atas pertanyaannya gitu. Ketika Kak Puan merasa bersalah karena telah membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan Allah dan orang tua, terus overthinking dan gimana kita menghilangkan overthinking tersebut. Maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, kita jujur atas apa yang sudah terjadi gitu. Seringkali kita mungkin overthinking kita jadi nggak lega atas kesalahan kita karena mungkin kita belum dimaafkan oleh orang tersebut atau kita memang belum minta maaf kepada yang bersangkutan gitu. Coba kita eh apa namanya mencoba untuk minta maaf kepada orang tua, menyampaikan apa yang sudah terjadi dengan baik. Kita juga memperbanyak istighfar kepada Allah gitu, sholat taubat dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah nanti Kak Kak Puan akan perlahan-lahan akan mulai lega dengan kesalahan tersebut. Dan jangan lupa kuncinya juga adalah kita harus memaafkan diri kita sendiri. Ini itu ya Kak Puan. Oke. Buat teman-teman yang belum terjawab dari Kak Anissa kok suaranya di aku nggak ada ya? Maaf. dia kedengeran gak suaranya?
Buat teman-teman yang belum terjawab, nanti pertanyaannya bisa langsung ke IG-nya Kak Nadia ya. Oke, dari materi yang kita pelajari hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu overthinking seringkali muncul karena emosi yang tidak tertata dan harapan yang tidak seimbang dengan realita. Sebagai mahasiswi, kita perlu belajar untuk mengenali emosi, menerima keadaan, dan mengelola harapan dengan bijak. Dengan begitu, kita bisa perlahan-lahan berpindah dari overthinking menuju overcoming, dari rasa cemas menjadi rasa yakin, dari keraguan menjadi keteguhan hati. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan yang akan dipandu oleh Kak Dede Khairunnisa. Dimohon untuk teman-teman hidupkan kameranya jika memungkinkan dan memakai background yang telah disediakan. Minta tolong untuk teman-teman open kameranya ya, dan menggunakan background yang telah disediakan di grup. Karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Tunggu 2 menit kali, Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman dan Kak Dede Indonesia yang telah memandu sesi dokumentasi kegiatan. Untuk teman-teman, dimohon jangan live Zoom terlebih dahulu karena acara berikutnya akan ada games yang bakalan dipandu oleh Kak Aziza dan Kak Nailul. Oke, dipersilahkan buat Kak Aziza dan Kak Nailul. Oke, terdengar suara aku? Oke, Dengar, baik. Kak.
Ya, baik. Kak, dengar, Eh, Kak. Oke, teman-teman, boleh dibuka Chrome-nya atau website